Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Febian. saya Bagas Kurniawan. Nama saya Randy Rofianto. Saya Rufaida, saya Naura Rizalina. Dan kami di sini akan membahas perihal kurikulum, di mana kita akan membahas dari pengertian kurikulum, tujuan kurikulum, serta kurikulum apa aja sih yang pernah ada di Indonesia yang udah sering diganti. Dan juga kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kurikulum yang pernah ada di Indonesia di sini. Kita masuk yang pertama yaitu dari pengertian kurikulum. Jadi apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu merupakan suatu rencana yang berisikan dengan isi tujuan serta juga ada banyak bisa dibilang perancangan lah dengan kurikulum, yang mana kurikulum ini juga sebagai pedoman yang nantinya untuk menjadi bahan seorang guru untuk menilai siswanya gitu. Jadi acuan lah, jadi pedoman yang dimana nantinya kurikulum ini juga sebagai fondasi. Jadi tanpa adanya kurikulum itu nanti pembelajaran itu nggak akan stabil, itu nggak bakal punya arah gitu. Jadinya Mana gitu ya belajar awal ngambang karena yang ada tujuannya gitu loh. Fondasinya aja nggak ada, gimana kita bisa mendirikan suatu pendidikan yang bagus untuk Indonesia. Jadi kurikulum pertama tujuan kita Ya, rancangan itu sebagai patokan pembelajaran target dan sasaran lain. mungkin kita langsung bahas kurikulum yang pertama aja kali ya. Itu ada KTSP 2006. Apa sih KTSP 2006 itu? Nah, 2006 itu sekolah dikasih kebebasan ngatur pembelajarannya sendiri gitu, sesuai sama kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Dari segi metode belajar, pembelajaran KTSP 2006 itu masih cukup berpusat sama ke gurunya aja, bukan ke siswanya. Kayak lebih sering pakai metode ceramah yang bikin siswanya kadang ngantuk kan kalau dengar cuma ceramah doang gitu. Jadi kayak nggak ngerti apa-apa sih kalau cuma ceramah doang. Berarti pendidikan juga lebih ke arah teacher learning gitu ya. Ya, tapi kadang guru juga mulai pakai diskusi atau yang praktik, cuman itu jarang gitu, dia lebih sering ke ceramahnya aja. Nah, mungkin lanjut nih ke kurikulum yang pertama. Selanjutnya tuh ada kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini apa? Setelah KTSP 2006 tadi, muncullah Kuntilas atau kurikulum 13. Di kurikulum itu cara belajarnya mulai berbeda. Kalau sebelumnya di KTSP 2006 itu lebih fokus metode ceramah atau lebih banyak metode guru, di kurikulum ini siswanya mulai diajak buat aktif. Jadi nggak cuma dari pemateri, tapi juga terlibat langsung dalam pembahasannya. Jadi nggak hanya ke guru aja, tapi interaksi dua arah. Kalau di kelas itu siswa diajak buat lihat dulu nih materinya kayak gimana, terus kalau misalkan emang gak ngerti baru bisa nanya atau nyampe sendiri bikin apa yang didapat sampai akhirnya sampai hasil atau pendapatnya. Jadi outputnya tuh lebih seru lah karena interaksi dua arah kan, jadi nggak mau nonton berdua doang. Jadi perbedaan antara KTSP dengan K13 tuh bisa dibilang juga kalau K13 KTSP itu lebih ke arah teacher learning center, sedangkan K13 udah two way learning gitu lah. Pembelajaran mengenai dua arah, nggak cuma dari studentnya, melainkan juga dari teachernya. Jadi itu perpaduan antara dua sisi, antara seorang guru dengan seorang siswa gitu. Jadi di kurikulum 2013 tuh intinya kayak ngamatin, nanya, coba, lalu mikir, terus kita nyampein hasilnya gitu. Terus juga cara belajarnya mulai beragam nih, kayak ada diskusi, berkelompok, belajar sekarang atau sampai praktikum. Jadi itu nggak hanya ceramah, tapi lebih mengarahin dan nemenin proses belajarnya. Dan di kurikulum K13 ini juga guru tuh benar-benar jadi motivator untuk siswanya, jadi sekaligus motivator sekaligus juga sebagai fasilitator gitu. Dan dimana seorang guru itu juga bisa menceramahi siswanya, juga bisa dibilang memberikan siswanya kebebasan juga, tetapi tetap dengan batasan-batasan tertentu gitu. Mungkin kita lanjut ke kurikulum berikutnya ya, di mana kurikulum berikutnya yaitu merupakan kurikulum merdeka. Nah, yang dipakai saat ini. Dan dipakai sampai saat ini nih kurikulum merdeka. Dipakai saat ini, jadi baru gitu.
jadi sesuai namanya ya, kurikulum merdeka itu merupakan evaluasi dari kurikulum yang mana jadi itu lebih fleksibel gitu. Jadi siswa tuh nggak dipaksa buat belajar gitu di kurikulum 2013 ini. Mungkin nggak ada evaluasi dari sebelum-sebelumnya kali ya. Mungkin karena juga bisa dibilang kita membiasakan dari apa yang dibiasakan oleh orang-orang Indonesia, dan di mana mungkin kurikulum sebelumnya itu masih banyak mahasiswa atau mahasiswa di SD, SMP maupun SMA itu tuh mungkin masih banyak yang mengalami permasalahan dalam segi nilai atau pendidikan, yang dimana mungkin kurikulumnya nggak sesuai. Pada akhirnya yang membuat pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang membangun kurikulum ini berevaluasi untuk membangun kurikulum baru, yaitu dinamakan kurikulum merdeka, yang dimana untuk berfokus kepada kebebasan dari siswanya untuk memilih gitu, untuk berkreativitas tentang apa dirinya, untuk sesuai dengan kemampuan diri dia gitu. Sesuai dari karakter siswa sama kondisi kelasnya. Di kurikulum merdeka ini siswa jadi bisa lebih kreatif lah, jadi lebih ada kebebasan dari kurikulum sebelumnya. Ya bebas itu mengekspresikan diri mereka. Kurikulum merdeka ini juga banyak proyek kan. Jadi ciri khas yang paling kelihatan dari kurikulum merdeka itu ada kayak itu ada proyek profil pelajar Pancasila, dimana itu bukan sekedar kegiatan tambahan tapi emang dirancang buat jadi ruang belajar untuk para siswa. Nah biasanya pembelajaran itu tuh nggak sangkut sama teori, jadi mereka lebih ke pembelajaran kehidupan gitu ya. Jadi kayak Ditambah juga mungkin kalau proyek P5 itu bisa dibilang memang fokusnya lebih ke apa ya, melatih kreativitas juga siswanya. jadi kayak Belajar doang, belajar dengerin bukan untuk rapot tapi emang untuk skill siswanya tersebut. Nah, menariknya itu proyek ini tuh Dikaitin sama kehidupan nyata di kehidupan kita sehari-hari, kayak bikin Contohnya kayak bikin tampak lele. Ternak Itu lele. tampak lele itu termasuk pelajaran P5 ya. ya kipas angin. yang walaupun emang kadang-kadang itu tuh jatuhnya tuh bukan kalau misalkan diterapin ke anak SD bukan jadi Pelajaran yang umum. ya kurang karena biasanya di sama orang Orang tuanya. tuanya. Nah itu kayak gitu lebih cocok ke SMP atau SMA. Sebenarnya balik lagi ya, mungkin dari teman-teman sendiri punya pandangan masing-masing lah dari kurikulum-kurikulum yang udah kita bahas tadi sebelumnya, dari mulai KTSP, K13 dengan kurikulum merdeka. Pasti kurikulum kalian itu mungkin punya penilaian masing-masing lah. Begitupun kita nih, kita masing-masing juga masih punya penilaian masing-masing dari kurikulum KTSP, K13 dengan kurikulum merdeka. Ada plus minus, juga ada pro dan kontra gitu kan dari masing-masing kurikulum gitu loh. Jadi sesuai sama pandangan masing-masing aja cocok atau enggaknya. Kalau menurut Bagas gimana kurikulum yang paling Yang paling cocok paling untuk cocok Indonesia kita nih. paling suka. ya? Kurikulum merdeka sih yang baru ini, soalnya kan dia lebih kreatif, lebih ke turun lapangan gitu, kayak kita nari, kita bikin sesuatu, itu tuh kayak lebih seru dan nggak bosenin kan. Ya, kayak belajar terus Kalau dari Randy Kalau dari gua sih lebih ke kurikulum 13 ya, kenapa tuh? karena lebih interaktif aja gitu antara guru dan siswanya. Siswanya tuh nggak hilang arah sih kalau menurut Ya. gue. Jadi jujur sama, lebih cocok ke kurikulum K13. Kenapa ya? Karena di sini tuh two way learning nih antara seorang guru dengan seorang siswa, di mana gurunya jadi motivator, jadi fasilitator. Siswanya juga nggak serta-merta cuma dengerin apa kata gurunya, tapi Ya. juga siswanya juga berkontribusi gitu loh. Tapi mungkin bisa juga nih kalau misalkan di Indonesia kan depannya menyatukan konsep kurikulum 13 ini dengan kurikulum merdeka, Jadi di mana digabungin. guru itu tetap ya tetap way learning tapi tetap Ada project-projectnya juga, jadi nggak ngebosenin gitu. jadi kayak nggak cuma Belajar belajar atau Ada project-project aja project tapi aja, jadi combine gitu. seimbang lah, seimbang. Sebenarnya sih dari permasalahan yang paling umum adalah ketika benar-benar ada kurikulum merdeka itu benar-benar ada guru yang benar-benar membebaskan siswanya tanpa ada bimbingan atau tanpa ada Atasannya bisa dibilang kayak apa ya, panduan-panduan tertentu yang akhirnya bikin siswa itu bingung gitu loh.
ini kita harus pikirnya seperti apa, takutnya dikhawatirkannya nih Jadi hilang arah. jadi hilang arah siswanya gitu Betul. ya. Kalau menurut gue ya, kalau kurikulum merdeka itu ada beberapa yang proyeknya nggak sesuai sama kategori mereka. Kadang anak SD disuruh kayak ya, Ternak Iya, lele. kan nggak mungkin, nggak sanggup juga kan. jadi yang ngerjain tuh orang tuanya atau bahkan orang-orang sekitarnya, bukan anak muda sendiri. Itu mungkin lebih ke kontra kurikulum merdeka itu ya. Dan ini juga sebenarnya bukan kita yang bilang ya, tapi ini dari keluh kesah orang-orang tua nih ya, orang-orang tua yang mengeluhkan karena adanya kurikulum merdeka ini justru pengeluaran jadi lebih banyak, ditambah lagi Jadi juga jadi lebih repot orang gitu. tua jadi lebih ekstra gitu loh. Karena biasanya orang tua cuma ngajarin anaknya MTK gitu, matematika, perhitungan, Tiba-tiba disuruh bikin ternak lele kan. nah ternak lele, Bisa tuh. bahkan milok gitu kan orang tuanya gitu. Nah, itu gue ngalamin langsung karena ada itu masih ini kan, masih sekolah. Iya, dan pakai kurikulum itu. Jadi kayak ada gue tidur ya, dan orang tua gue gitu loh. Nah kadang juga jadi kasihan kalau misalkan emang keluarganya itu bukan keluarga yang cukup mapan gitu ya. Jadi kayak harus ada tambahan buat beli bahan-bahan project Ya, atau betul. gimana gitu. Jadi kayak terbebani lagi nih udah SPP, project gitu. Jadi mungkin setuju tadi apa yang dikatakan sama Ida ya. Jadi kurikulum K13 sama kurikulum Merdeka itu lebih baiknya disatukan, Satu, di mana ya, sih, kurikulum K13 itu benar-benar kan learning ya. Sedangkan kurikulum Merdeka itu tetap bagus juga, yang mana tetap mengutamakan kebebasan untuk siswanya. Jadi dipaduin nih antara learning dengan kebebasan siswa. Jadi ada nih chemistry antara seorang guru dengan seorang siswa, ditambah juga ada pemilihan dari siswanya untuk bebas memilih apa sih hobi dari siswanya, apa sih kemampuan dari siswanya, ditambah dengan fasilitator dari seorang guru, motivator dari seorang guru. Jadi di saat siswanya dapat kebebasan, siswanya juga nggak kehilangan arah gitu, tetap dapat panduan dari seorang guru, tetap dapat bimbingan dari seorang guru gitu. Jadi bakal lebih balance gitu antara seorang guru dengan seorang siswa, karena ya pelajarannya tetap learning tapi tetap dapat juga kebebasannya gitu. Semoga Indonesia bisa improve ya ke depannya. Ya, Jadi disatukan lagi buat kurikulum 2015 sama KTK ini. Nah, jadi kurikulum juga tuh kalau misalkan udah dibuat sistem kurikulum kayak gitu nggak bakal berjalan. Mungkin kurikulum merdeka bisa berjalan baik kalau misalkan emang semuanya itu tujuannya tuh searah gitu, dan apa ya konsep. jadi kalau bisa dibilang kayak misalnya contoh kita kuliah ya, kita kan sekarang udah kuliah di prodi kita kan pasti punya apa ya, pasti punya FKWP atau Mata kuliah mata wajib prodi. Dan mata kuliah wajib prodi itu kan berarti sesuai dengan prodi kita nih, Nah, kayak pelajaran itu diatur sedemikian rupa untuk pelajaran dari prodi kita gitu. Sedangkan kalau seandainya kurikulum merdeka dikhawatirkan gitu, anak SD tiba-tiba ternak lele gitu kan, jadi takutnya kalau ternak lele itu kan nggak sesuai nih sama pembelajarannya. Makanya kenapa kemungkinan kedepannya semoga Indonesia gitu kan bisa lah untuk membuat seakan-akan kayak anak SD kalau bisa kurikulum merdekanya diatur sedemikian rupa untuk anak SD. Jadi maksudnya bikin proyeknya yang sesuai sama umur mereka gitu ya. usia mereka, atau mungkin kalau perlu ya anak SD nggak usah ada kurikulum merdeka dulu, ya Lebih fokus ke teori. iya teorinya dulu. Anak SMK nggak apa-apa kurikulum merdeka karena kan udah mulai mencakup ini ya, Semuanya kayak mandiri gitu, proyek-proyek mandiri. atau mungkin udah kebiruan lah ya gitu. sesuai disesuaikan dengan Iya, jenjang. jenjangnya sih kira-kira ya dari kita. Lagi ya, setiap kurikulum tuh pasti ada pro dan kontranya, ada kelebihannya, ada Kemudian dan kekurangannya. perkembangan masing-masing, gas, semua kurikulum bagus dan gak semuanya buruk gitu. Karena emang tujuan dari diadakannya kurikulum ini ya balik lagi untuk sebagai menjadi pedoman atau tujuan gitu loh. Jadi ya kita ikut bagaimana berjalannya satu kurikulum gitu loh. Kalau kurikulumnya gagal ya harus dibuatkan kurikulum baru yang sesuai. Ya, sebenarnya titik pusatnya pastinya ada di pemerintahan. Betul. Jadi pemerintahan itu harus lebih apa ya, lebih melek lah sama bagaimana kurikulum itu nyampe di lapangannya. Jadi nggak cuma nyampe teorinya aja, tapi prakteknya itu malah amburadul. Jadi kayak Perhatikan lagi lah. ya, menurut gue juga untuk pembangunan kurikulumnya sendiri itu harus melibatkan gurunya atau yang ngajarinya itu, nggak hanya pemerintahannya aja, tapi melibatin gurunya juga, karena kan guru yang lebih tahu mana di lapangannya kan. Ya, itu dikasih pelatihan sekitarnya. Dan kalau kita beracu dengan negara-negara lain gitu kan, kalau seandainya
kita berpatokan untuk mengambil kurikulum yang ada di negara lain dan kita implementasikan ke Indonesia, itu belum tentu cocok gitu kan. Iya. Karena dari segi pola pikir atau juga bisa dibilang dari segi budaya pendidikan itu juga beda gitu kan, kebiasaan siswa-siswa juga beda gitu. Makanya kenapa kurikulum merdeka itu mungkin memang bagus gitu loh, tujuannya baik gitu kan, untuk mengutamakan kebebasan seorang siswa untuk mengeksplor dirinya, mengeksplor kreativitasnya, tetapi bisa jadi fatal akibatnya jika siswanya malah hilang arah. Jadi dari segi teori juga dia nggak dapat, dari segi skill juga dia akhirnya terpaksa gitu untuk melakukan skill yang emang dia tuh nggak mau. Jadi dia nggak bisa. Iya, dan dia nggak bisa, dan yang akhirnya terbebani adalah Orang tuanya, balik lagi ke orang tuanya. itu sih. Jadi kurang lebih ya kayak gitu sih dari kita ya. Itu pendapat kita aja sih Iya. Dapat guys. kita buat kurikulum ini. Mungkin kalau ada salah boleh komen. Komen-komen di bawah. Komen Terus kita dulu. tambahin lagi kalau Iya. kita kurang. Karena kalau pendapat. dari pesan Bu Citra ya, kalau dari pesan Bu Citra kan kalau kurikulum merdeka itu nggak salah gitu kan, karena kurikulum merdeka itu bisa kok diterapkan dengan baik, tapi tergantung gurunya, karena semua guru beda-beda kan. Ya. Nggak semua guru tuh kayak Bu Citra ya. 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 Kita terima kasih. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Dadah semuanya. semuanya.